Shalom semuanya, selamat bertemu kembali untuk anak-anak dan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sebagai ucapan syukur sepanjang 1 tahun pelajaran ini, kita sudah menyelesaikan pembelajaran. Itu karenanya kita akan mengucap syukur pada hari ini dengan mengikuti ibadah tutup tahun ajaran. Mari kita ikuti ibadah pada hari ini dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mengikuti ibadah tutup tahun ajaran ini. Dan Pak Bonar akan mengajak kalian untuk berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik.
Baik anak-anak, dipersilakan duduk. Kita akan bersama-sama masuk di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala pertolongan-Mu dalam kehidupan kami, terutama kami pada saat ini dalam mengikuti ibadah tutup tahun ajaran. Kami melewati hari-hari kami dengan penuh kebahagiaan dan sukacita karena Tuhan yang mengisi kehidupan kami itu. Kami mohon Tuhan, Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar ibadah ini dapat berjalan dengan baik dan juga dengan lancar. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya anak-anak, silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan sukacita, lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita siapkan hati kita dengan memuji Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Tuhan ku dengar.
Anak-anak, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menyiapkannya untuk firman Tuhan itu ada bagi kami semua. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga mengurapi agar apa yang disampaikan merupakan kebenaran daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Shalom, salam kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Anak-anak yang dikasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, di mana Miss Frida tidak sendiri. Miss Frida ditemani oleh si Boy. Nah, Miss Frida mau bertanya dulu sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Halo si Boy. Halo Bu. Bagaimana kabarnya sayang? Baik. Wow, enak sekali. Kamu gak sekolah di rumah terus ya? Bosen Bu di rumah terus. Hah? Bosen anak-anak? Kalau bosen tapi tetap belajar toh, sampai Miss Frida kaget. Kalau kamu tetap di rumah bosen tapi tetap mengerjakan tugas dari Bu Guru kan? Apalagi belajar Bu. Pastinya males. Aduh, Boy, kamu malas. Oke, satu lagi Miss Frida tanya. Kalau sudah malas belajar, sayang, tetap bantu orang tua kan? Gak mau lah Bu. Capek. Ya ampun, anak-anak capek kata Boy. Mengapa Boy kamu bersikap tidak menyenangkan sayang? Boy itu bosen, males, capek, gak bisa sekolah. Rindu sama teman-teman. Boy juga nggak bisa jalan-jalan, pergi ke mall. Aduh, sedih Bu di rumah terus. Oh Boy, aduh Boy, hari ini Boy perlu mendengarkan firman Tuhan. Lihat tuh, teman-temannya sudah pada duduk mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekarang Boy juga begitu, harus duduk yang tenang dengar firman Tuhan. Miss Frida mau bercerita buat Boy. Oke? Oke Bu. Nah anak-anak, sikap Boy sama dengan sikap bangsa Israel. Mengapa? Bangsa Israel adalah bangsa yang suka mengeluh kepada Tuhan. Bangsa Israel seringkali menyembah Allah lain di hadapan Tuhan. Bahkan bangsa Israel tidak peduli 20 tahun tabut perjanjian Allah yang menjadi lambang kehadiran Allah itu berada di Kiryat Yearim. Bangsa Israel tidak peduli. Mengakibatkan bangsa Israel tidak mengalami kemuliaan Allah. Bahkan bangsa Israel tidak mendapat pertolongan daripada Tuhan. Tuhan menyampaikan pesannya melalui Samuel supaya bangsa Israel dapat merubah sikapnya. Samuel berpesan kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel kembali kepada Tuhan, mengalami pertobatan, dan bangsa Israel kembali ke jalan Tuhan yang benar. Pada saat bangsa Israel diserang oleh bangsa Filistin, bangsa Israel mengalami ketakutan. Tapi bangsa Israel
meminta, memohon supaya Samuel tetap memohon agar Tuhan memberikan pengampunan. Dan ternyata pertolongan Tuhan pun ada buat bangsa Israel. Bangsa Israel akhirnya lepas dan menang dari penyerangan bangsa Filistin. Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, untuk memperingati sebagai tanda kemenangan atas bangsa Israel melawan tentara Filistin, Samuel mengambil batu dan mendirikan batu tersebut dan diberi nama Ebenezer, batu pertolongan, batu peringatan bahwa sampai di sini Tuhan menolong kita. Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau bangsa Israel sudah mengalami pertobatan, Miss Frida berharap kalian juga mengalami pertobatan. Meskipun stay at home, ya, kalian harus tetap mengalami pertobatan. Apa itu, Miss? Tetaplah rajin belajar. Tetaplah setia berdoa buat keluarga, buat sekolah, terutama buat bangsa Indonesia. Dan tidak boleh lupa sukacita membaca renungan firman Tuhan yang diberikan guru-guru di sekolah setiap malam bersama keluarga. Nah, Boy, sudah jelas kan? Ya, Kalau kita harus merubah hidup kita. Kalau sampai saat ini kita sehat, itu bukan karena kekuatan kita anak-anak, tapi karena pertolongan Tuhan. Boy sudah jelas? Iya, Bu. Terus Boy mau merubah sikap tidak? Iya, Bu. Setelah mendengar firman tadi, Boy baru sadar. Boy mau minta ampun lah. Boy selama ini jadi anak yang nakal. Boy malas-malasan, Bu. Boy main game terus. Boy tidak mau membantu orang tua. Boy malas-malasan. Boy menyesal, Bu. Baik, Boy. Sekarang masih ada kesempatan. Kesempatan untuk Boy merubah sikapnya. Anak-anak yang melihat tayangan untuk ibadah saat ini juga masih punya kesempatan. Dan perlu diingat anak-anakku sekalian yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau sampai pada penghujung tahun ajaran 2019-2020 kita bisa menyelesaikannya dengan baik, itu karena pertolongan Tuhan. Pada saat semester 1 kita bisa bersama, dan semester 2 kita hanya sebagian dapat bertemu muka dengan muka. Tetapi Miss bangga dengan kalian semua dapat dan mampu menyelesaikan tugas-tugasnya. Sampai saat ini kalian bisa menghasilkan prestasi yang baik dan akan naik ke jenjang yang lebih tinggi. Disinilah Tuhan sudah menolong kita. Puji nama Tuhan. Jadi anak-anakku sekalian yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap sukacita, ya, karena pertolongan Tuhan selalu ada bagi anak yang percaya kepada Tuhan Yesus dan takut akan Tuhan. Amin. Mari sebelum kita menutup firman Tuhan pada hari ini, kita akan memuji Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Dan kita masuk di dalam doa. Sanggup
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami bersyukur Tuhan kalau firman-Mu iya dan amin. Bahwa pertolongan Allah selalu datang tepat pada waktunya. Kami bersyukur kalau kami dapat melalui pembelajaran sampai selesainya tahun ajaran 2019 sampai 2020. Walaupun banyak sekali hambatan yang kami hadapi, tetapi kami sekali lagi mengucap syukur kalau Tuhan selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan buat firman yang menguatkan kami hari ini. Kami juga berdoa Bapa buat setiap keluarga, buat orang tua, anak-anak didik kami Bapa. Dengan adanya masalah yang kami hadapi saat ini secara bersama-sama, biarlah kami boleh tetap ada sukacita di tengah-tengah keluarga. Tuhan mau kirim roh yang saling bersatu untuk kerjasama yang baik antara orang tua dan kami sebagai pendidik. Kami juga berdoa Bapa buat sekolah kami SD Kristen Petra 10, supaya sekolah kami Bapa dapat menyiapkan setiap program yang baru yang nantinya kami akan lalui bersama-sama Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia, buat para pemimpin negara kami. Biarlah Tuhan mau memberikan hikmat supaya setiap kebijakan-kebijakan yang diambil buat para pemimpin negara kami membuat negara kami menjadi tenang. Tuhan Yesus, kami menyerahkan Bapa. Berikan pengampunan atas kami. Turunkan belas kasihan Tuhan atas kami, supaya damai sejahtera Allah melawat kami semua yang saat ini ada bersama-sama mengikuti ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan, sampai kapanpun Tuhan tetap bersama dengan kami. Ebenezer, itulah yang menjadikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah tutup tahun ajaran ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus ada buat kami. Kiranya kasih karunia Allah, damai sejahtera dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kami saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah tutup tahun, kiranya menjadi berkat untuk kita semuanya. Sampai ketemu lagi tahun ajaran depan, Tuhan memberkati.